Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Junedi SPD. Saya merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Ya, tujuan saya di sini adalah untuk melakukan praktek coaching. Saya mengundang rekan saya sesama CGP Angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. PP adalah Ibu Matini SPD dan fasilitator adalah Ibu Julaida SPD. Di sini saya mengundang Pak Zulfikar dan Pak Agus dalam menyelesaikan tugas 2.3 yaitu demonstrasi konseptual. Silakan Bapak perkenalkan diri. Ya baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar, berasal dari SD Negeri Pairambe. Di sini saya membantu tugas coaching Pak Junaidi. Di sini saya bertindak sebagai observer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hadi SPD. Saya berasal dari SD Negeri Muka Sungai Kuruk. Di sini saya membantu kegiatan coaching Bapak Junaidi dan saya bertindak sebagai coaching. Assalamualaikum Pak Junaidi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Zulfi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah baik, hari ini kita ada praktek coaching ya Pak Junaidi ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Iya. Jadi begini Pak Junaidi, sebelum mulai coaching di sini saya mau bertanya-tanya nih dulu dengan Pak Junaidi. Karena di sini kan saya sebagai observer atau pengamat mengenai kegiatan coaching pada hari ini, yaitu coaching tersebut akan dilakukan oleh Pak Junaidi, kemudian nanti dengan Pak Agus. Boleh Pak? Boleh. Pak Jun, saya bertanya-tanya. Boleh, Pak Zulfi, silakan. Iya. Begini Pak Junaidi, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan pada kegiatan coaching kita kali ini? Alhamdulillah Pak. Untuk buku penilaian pada coaching kali ini saya menggunakan alur program di mana T itu adalah tujuan, Iya. I itu adalah identifikasi, L itu adalah rencana, dan K itu adalah tanggung jawab. Ya, baik Pak Junaidi. Kemudian kompetensi apa saja yang ingin Pak Junaidi kembangkan pada coaching kita kali ini Pak? Ya tentunya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan ahli atau dengan rasa. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Jun. Kemudian Pak Junaidi, kalau untuk indikator pencapaian yang ingin Bapak capai itu seperti apa? Salah satu indikator yang saya gunakan adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dari kata kunci yang percebunakan. Nah, baik. Sekarang saya rasa cukup pertanyaan dari saya sebagai observer. Selanjutnya silakan untuk memulai coaching dengan Pak Agus. Ya, Bapak silakan. Oke, Terima kasih Pak sebelumnya. Ya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Junaidi. Bagaimana kabar Pak Agus hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak, tapi ada sedikitlah pikiran yang mengganjal di benak saya saat ini Pak. Jangan ada pikir-pikiran Pak, karena saya lihat wajah Bapak hari ini selalu Pak. Ya, makanya saya undang Pak Junaidi untuk melakukan coaching buat saya. Ya, oke Pak Agus, silakan. Kira-kira apa menjadi masalah Pak Agus saat ini? Nah, begini Pak, saya punya masalah terkait nilai anak atau siswa saya di kelas 6 yang setiap tahun saya lihat baik itu nilai PTS apa nilai PAS Pak atau US, kadang-kadang nilai mereka tuh lebih banyak yang di bawah KKN, tapi ketika UH gitu nilai mereka cukup KKN-nya, begitu kena di PTS di penilaian akhir semester atau US gitu, nilai siswa saya makin anjlok Pak. Itu yang saya pikirkan tadi. Oke, berarti permasalahan Pak Agus yang terjadi adalah tentang nilai Pak yang tidak sesuai dengan apa harapan kita. Oke Pak.
Kalau itu masalah atau program Bapak. Terus kalau untuk tujuan sendiri, apa yang Bapak harapkan dari coaching kita kali ini? Tujuannya yang pertama ya, apa saya ingin hadirkan Bapak di sini untuk masa coaching saya yang mungkin dengan hadirkan Bapak bisa memberikan saya gambaran atau membutuhkan saya ide saya supaya siswa saya kedepannya nggak seperti itu lagi, nilai yang bagus, baik itu hanya UH doang, tapi juga baru dalam PTS atau PAS atau bahkan US gitu. Tentunya kita hari ini akan selalu sering bersama. Nah, menurut Bapak sendiri, apa salah satu penyebab yang membuat nilai siswa-siswa Bapak ini rendah? Mungkin, nah ini mungkin Pak, sebelum kita duduk coaching Bapak sudah pernah lah melakukan observasi atau analisis dengan teman-teman sejawat atau dengan lingkungan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah dan yang masalah yang telah Bapak hadapi. Ya benar Pak. Nah, sebelumnya memang saya pernah melakukan pengamatan studi di kelas, gitu kan. Kalau dari pengamatan yang saya lakukan itu siswa-siswa saya termasuk penyebabnya kenapa nilai rendah itu karena pertama kurang mengulang pelajaran di rumah, sangat kurang. Kemudian karena saya lihat juga ketika penilaian harian nilai mereka bagus, namun ketika TS sudah mulai turun itu karena ada materi-materi yang sudah lama sehingga mereka banyak yang lupa. Ditambah lagi siswa saya ini kalau siang hari itu mungkin sudah lelah, ditambah lagi banyak gaya dan dunia sehingga di malam hari kurang mengulang pelajaran gitu Pak. Oke Pak, berarti kalau saya lihat secara umum Pak Agus telah mengetahui ya salah satu penyebab rendahnya nilai siswa-siswi Bapak. Kemudian, boleh nggak saya bertanya nih Pak? Boleh silakan Pak. Menurut Bapak sendiri, adakah solusi yang bisa Bapak terapkan untuk kedepannya agar siswa-siswi Bapak bisa memperoleh nilai sesuai harapan Bapak, baik itu ulangan, harian semester, PTS maupun nilai-nilai yang lain? Kalau terkait rencana Pak ya, karena saya pernah juga melakukan kegiatan asesmen diagnosis awal, jadi saya sudah kelompokkan siswa-siswa saya itu menjadi 3 ya, sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan minat belajarnya. Ada yang minat belajar dengan visual, ada yang minat belajar dengan artinya begini Pak, siswa saya ada 3, ada yang visual, kinestetik, dan auditory. Jadi mungkin saya berencana yang pertama memperbaiki pola ajar saya dulu dengan membuat diferensiasi konten sehingga pembelajaran yang saya sampaikan itu sesuai dengan minat belajar mereka atau gaya belajar mereka. Hasil apa? Saya berharap kalau sesuai dengan gaya belajar mereka, tentunya nilai mereka lebih kuat Pak ya. Jadi ketika ujian mereka masih ingat gitu Pak. Ini mungkin yang pertama saya Pak. Tentunya Bapak telah memberitahukan kepada saya tentang solusi yang akan Bapak cari. Selain solusi yang Bapak ceritakan tadi, yang telah Bapak yang ingin Bapak terapkan, tujuan ya Pak, manakala kita ini kan nama manusia Pak, tentunya ya keinginan kita itu ada yang tercapai dan ada yang tidak. Tentunya harus dengan izin Bapak. Sebagai seorang pendidik Pak, tentunya kita kan harus ada planning. Ya, benar Pak. Intinya kalau rencana planning kita yang pertama ini tidak berhasil, ada planning berikutnya seperti perang Pak. Nah, seperti itu. Jadi Pak di sini tadi planning solusi pertama yang akan Pak Agus lakukan adalah membuat bahan ajar Pak, dengan memperhatikan minat dan gaya belajar peserta didik atau siswa. Selain opsi ini, ya ada nggak solusi lain Pak? Untuk solusi lain kalau menurut saya karena memang rendahnya minat belajar di rumah, mungkin saya akan melakukan plan B atau rencana kedua saya nanti yaitu dengan berkolaborasi dengan orang tua siswa supaya tugas minat belajar ini bukan dulu tapi juga orang tua. Tentunya kita ketahui Pak, tanpa adanya kerjasama yang baik dengan orang tua maupun warga-warga sekolah yang lainnya, tentunya sebuah sekolah itu tidak dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jadi tingkat keberhasilan anaknya pun kurang. Oke Pak Agus, ya. Lalu dari 2 opsi solusi Bapak coba terapkan tadi, menurut Bapak, ini saya tanya Pak ya, menurut Bapak, opsi yang pertama kali yang ingin Bapak terapkan yang mana Pak?
karena ini sudah mendekati puasa, kemudian mendekati ujian sekolah dan ujian akhir Pak kan, jadi mungkin opsi dua ini lebih dua saya kerjakan mengadakan kolaborasi dengan orang tua. Namun ya tidak ditutup juga bahwa di sisa waktu belajar ini saya akan tetap mempelajari dan membuat modul ajar sesuai dengan nilai belajar. Jadi rencana pertama saya membuat kolaborasi dengan orang tua, kemudian saya iringi juga dengan pembuatan bahan ajar sesuai dengan nilai belajar siswa saya. Baiklah Pak, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Pak ya, apa yang telah Bapak terapkan atau Bapak rencanakan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Lalu menurut Pak Agus, di dalam membuat sesuatu ini tentunya kita nggak bisa berjalan sendiri Pak. Iya benar Pak. Ya, tidak bisa kita membuat sesuatu itu dengan sendiri. Tentunya kan harus ada pihak-pihak yang lain. Menurut Bapak, pihak-pihak siapa saja yang Bapak libatkan dalam menerapkan solusi yang telah Bapak rancang tadi Pak? Agar apa? Agar masalah yang Bapak hadapi dapat Bapak selesaikan. Karena rencana yang pertama saya adalah kolaborasi dengan orang tua, tentunya saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah. Yang pertama dari komite sekolah. Artinya saya sebagai guru tidak punya wewenang untuk mengundang orang tua, melainkan pimpinan lah yang mengundang orang tua. Jadi yang pertama saya butuh kontribusi dari kepala sekolah. Kemudian terkait tentang konten yang bakal saya buat nantinya sesuai dengan model siswa, tentu saya butuh pendapat, masukan, saran dari guru senior saya di sekolah ini kan, untuk membuat dengan ajar yang lebih fleksibel, lebih mudah diingat siswa, dan lebih sesuai dengan nilai belajar. Jadi stakeholder saya berdua adalah kepala sekolah, orang tua dan komite sekolah. Oke Pak, terima kasih Pak. Memang Bapak ini memang luar biasa Pak. Nah Pak, terkait planning waktu eksekusi terhadap rencana Bapak ini, kira-kira kapan Bapak bisa Pak? Untuk waktunya sendiri, karena dalam minggu ini masih lagi mau lebaran Pak kan, jadi saya sudah akan mengikuti ujian akhir, sehingga saya rasa ini waktu yang tepat gitu, untuk melakukan kolaborasi sama orang tua Pak gitu. Memang agak sedikit terlambat, tapi dalam merubah sesuatu tidak terlambat gitu ya. Intinya Pak, mengubah sesuatu, saya kutip dari bahasa Bapak tadi, mengubah sesuatu tidak ada kata Iya, doa, benar. tapi Pak diiringi dengan doa Pak ya. Oke Pak, sebagai kawan Pak, ya, tidak bisa, tentunya saya juga manusia biasa Pak, yang tidak bisa berbuat banyak terkait masalah yang Bapak hadapi saat ini. Karena yang dapat merubah masalah Bapak tentunya Bapak sendiri. Saya sebagai kawan hanya mampu membantu Bapak dalam bentuk coaching seperti ini. Mudah-mudahan Pak, insya Allah ya Pak, dengan coaching ini Pak Agus sudah menemukan apa yang harus Bapak lakukan untuk menangani masalah Bapak yang telah Bapak hadapi. Ya, benar sekali Pak Junedi. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sama Pak Junedi, sama Pak Junedi dan Pak Observer, karena hari ini saya di coaching dan saya telah berhasil menggali sendiri identifikasi masalah yang saya hadapi, kemudian saya juga bisa menemukan solusinya gitu. Kemudian apa rencana yang akan saya terapkan, itu semua tidak lepas dari coaching yang Bapak lakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat, sehingga saya terpancing untuk menggali apa yang harus saya buat Pak gitu. Tentunya Pak, kita ini sesama pendidik harus saling memberi Pak ya. Karena tujuan kita memajukan pendidikan ya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Sama-sama Pak Agus, semoga kedepannya siswa-siswi kita mampu memperoleh nilai sesuai harapan kita Pak Agus. Namun kalau boleh saya menambahkan ya Pak Agus, bahwa keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya diukur dari kognitifnya saja Pak. Jadi kalau boleh saya memberi masukan kepada Pak Agus, selain pengetahuan kognitif siswa dan siswi, kita itu sebagai guru yang paling penting akhlak. Akhlak. Karena apa? Orang yang berilmu tanpa akhlak maka akan menghancurkan pendidikan Pak. Tapi orang yang berilmu dengan akhlaknya ada, maka pendidikan bisa dimaksudkan diri dari benar-benar ya. Tentunya kita tidak terlepas ya
dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu seperti menuai padi. Kita para pendidik adalah petani dan siswa-siswi kita adalah benih yang harus kita semai dengan baik. Kita semai dengan baik benihnya, maka padinya akan tumbuh dengan baik. Jadi selain kognitif, sikap siswa juga harus kita tumbuhkan, terutama nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Dari bertakwa, gotong royong, kreatif, mandiri, serta jangan lupa di dalam pembelajaran kita implementasikan KSD di dalam PPP kita. Oke, bagus. Oke, baik, setuju sekali Pak Jun, karena sejauh ini alhamdulillah kalau untuk sikap siswa-siswa di sekolah ini sudah saya kembangkan. Saya sudah mulai membuat kesepakatan kelas juga menerapkan KS ini dalam pembelajaran saya kan. Kemudian saya juga sudah mulai menanamkan profil pada Pancasila dengan membiasakan budaya positif di sekolah saya. Tentunya Pak Agus ini memang sangat luar biasa ya. Baik Pak Agus, saya rasa coaching kita hari ini sudah menemukan titik terang dari Pak Agus ya. Jadi saya rasa sampai di sini dulu coaching kita Pak Agus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Pak Agus telah bersedia, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata maupun pertanyaan yang saya ajukan itu kurang berkenan di hati Pak Agus. Sama-sama Pak Jun, saya sudah terima kasih karena Pak Jun sudah mau hadir dengan saya untuk mengcoaching masalah saya. Nggak masalah Pak Agus. Oke Pak Agus, kalau begitu saya tutup coaching kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Semoga apa yang kita rencanakan ke depan sesuai dengan harapan dan tujuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Junaidi, tadi Bapak sudah meng-coaching dari Pak Agus. Nah sekarang kita masuk ke pasca coaching. Kalau tadi kan kita sebelum ya, sekarang sesudah coaching. Baik Pak Junaidi, saya sudah mengamati tadi saat Bapak melakukan coaching. Namun di sini saya bertanya dengan Pak Junaidi untuk merefleksi kegiatan coaching tadi dengan Pak Agus dengan Pak Junaidi. Nah, kira-kira apa saja ya Pak yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching tadi sehingga tujuan coaching Bapak tadi bisa terrealisasi? Alhamdulillah Pak, menurut saya kegiatan coaching saya tadi sudah sesuai dengan alur kita Pak. Yang pertama saya sudah menanyakan tujuan coaching kepada Pak Agus. Kemudian saya juga sudah mencoba menggali, memancing maupun mengidentifikasi masalah yang Pak Agus hadapi atau Pak Agus alami Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga telah mencoba menanyakan rencana aksi yang akan Pak Agus terapkan dari masalah yang Pak Agus hadapi, dan juga Pak ya, sehingga Pak Agus ini ya melakukan tanggung jawabnya Pak dengan menjalankan solusi-solusi. Ya, benar sekali Pak Jun. Dari pengamatan saya tadi, saya juga yang terhadap Bapak tadi saya amati telah melakukan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik tirta seperti yang Bapak katakan awal tadi, sehingga Pak Agus dapat menemukan sendiri rencana yang akan ia lakukan tanpa Bapak kasih solusi terlebih dahulu. Jadi Pak Agus yang menemukan sendiri. Kemudian saya juga melihat Bapak juga sudah mengikuti dengan kehadiran penuh, mendengarkan Pak Agus berbicara, juga melihat Bapak aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya melihat Bapak tidak kesulitan dalam mencari kata-kata kunci dari masalah yang dihadapi oleh Pak Agus tadi. Ya, benar sekali. Nah, baik Pak Jun, sebagai penutup untuk kedepannya jika Bapak nanti melakukan coaching kembali, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Tentunya Pak, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif supaya coaching bisa lebih luas dalam mengutarakan masalah yang telah dihadapi. Iya, baik. Mudah-mudahan di kesempatan lain saya bisa mendengarkan kembali coaching Bapak sehingga saya mampu melihat
kompetensi yang ingin Bapak terapkan di coaching-coaching berikutnya. Nah, terima kasih Bapak. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek code yang kami lakukan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita bersama-sama bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak.